dari celah itulah, celah kesamaan ini, pada akhirnya mereka berdua rela melakukan hal yang sama dengan yang... Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 hal selingkuh yang jarang diketahui atau bahkan mungkin tidak semua orang tahu. Nah, ini kita akan bahas 9 poin ini. Kira-kira apa saja ya yang pada akhirnya seseorang ini kurang memahami hal selingkuh ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Hal yang pertama yang kadang membuat seseorang pada akhirnya berselingkuh. Nah, ini adalah hal-hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah karena adanya timbulnya ya sebuah rasa ketidaknyamanan secara berkepanjangan. Nah, ketidaknyamanan ini banyak hal ya. Ketidaknyamanan karena selalu terjadi beda pendapat, bisa jadi karena banyak hal-hal yang membuat seseorang pada akhirnya tidak nyaman dengan hubungan suami istrinya ya. Jadi pada akhirnya hal ini menimbulkan atau seseorang menjadi berpikir selingkuh untuk mendapatkan kenyamanan di luar sana. Ini bisa terjadi pada suami maupun istri ketika bicara hal yang sudah tidak nyaman itu ya, merasa dirinya kurang nyaman berada di tengah-tengahnya. Ini yang kedua ya, yang kedua adalah karena tidak memahami jenis-jenis selingkuh. Jenis selingkuh atau definisi selingkuh ini memang secara garis besar hanya dibagi dua, yaitu selingkuh non fisik ya, atau yang dikenal dengan selingkuh emosional dan selingkuh fisik. Nah, hal-hal ini perlu diketahui secara detail sebetulnya agar seseorang ketika melakukan hal yang terlihat sepele ini padahal sudah masuk kategori atau definisi selingkuh. Ini harus paham ya. Ini sudah sering saya jelaskan di beberapa konten sebelumnya ya, simak saja. Lalu kemudian yang ketiga, apakah ketika seseorang selingkuh ini sama sekali sudah tidak mencintai pasangannya? Ini tergantung apa sih yang melatar belakanginya ini. Nah, ketika semata-mata hanya karena ingin tahu apa itu sih selingkuh, lalu rasanya seperti apa? Ini biasanya orang pada akhirnya mau memaafkan pasangannya ya. Cuman perselingkuhan ini tentunya ada juga yang berdampak perceraian, ada juga yang memang tetap bertahan walaupun tahu pasangannya sudah pernah selingkuh ini. Lalu yang keempat adalah situasional. Mungkin awalnya seseorang ini sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perselingkuhan dengan lawan jenis. Namun karena situasilah ya, kondisilah yang pada akhirnya di antara keduanya karena rutinitas pertemuan terjalinlah sebuah hubungan. Nah ini. Apalagi ketika lawan jenis, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya terjadi perselingkuhan walaupun itu tidak semuanya. Namun itu sudah merupakan salah satu penyebab ya pada akhirnya seseorang saling mengenal dan tumbuh rasa kasih sayang di antara keduanya. Ya, nah ketika sudah bicara kasih sayang di antara keduanya, biasanya masing-masing pihak kurang memahami betul. Ya, tidak sadar bahwa di belakangnya memang sudah ada cinta yang sebenarnya. Nah, namun itulah perselingkuhan ya. Uniknya di situ. Jadi ketika seseorang berselingkuh mungkin bukan berarti tidak paham ya tentang dampak, akibat dan juga hal-hal terburuk sekalipun. Namun ketika perselingkuhan sudah berjalan, seseorang ini pada akhirnya jarang berpikir seperti itu untuk segera mengambil tindakan atau mengakhiri perselingkuhannya. Ini. Kalau sudah ketahuan mungkin baru berhenti, itu pun tidak semua ya ini. Lalu kemudian hal apa lagi? Yang kelima ini adalah hal yang cukup sulit ya, yaitu adanya penyatuan kepribadian dua orang. Dua kepribadian ini menjadi satu ya. Mungkin pada awalnya seseorang ini curhat dengan teman dekatnya ketika bicara tentang perselingkuhan yang kebetulan terjadi di tengah kehidupan rumah tangganya. Nah, hal yang paling ditakutkan di sini adalah ketika dua-duanya sedang mengalami hal yang sama. Maka dari celah itulah, celah kesamaan ini pada akhirnya mereka berdua rela melakukan hal yang sama dengan yang sedang dibicarakan. Ya, ini karena merasa diselingkuhi. Kebanyakan orang ini ketika sudah merasa seperti itu, maka
ia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pasangannya. Ini bukanlah hal yang aneh kita dengar, ya. Lalu yang keenam, ya, 85% hubungan ini pada akhirnya akan menimbulkan kedekatan yang pada akhirnya timbul, ya, seseorang ini rela memberikan pengalaman hidupnya, menceritakan pengalaman hidupnya, pahit ketir kehidupannya, karena merasa sudah dekat, maka ia akan bercerita. Nah, di sini ketika sudah seperti itu, ini juga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya menimbulkan peluang selingkuh, ya, atau sangat berpotensi terjadinya perselingkuhan ketika mereka adalah lawan jenis. Ini harus kita pahami juga, ya. Ini kan bisa jadi di awal ini tidak ada yang punya niatan selingkuh ketika situasi seperti ini, ya. Namun karena kebersamaan dia merasa senasib dan sepenanggungan, akhirnya perselingkuhan pun bisa saja terjadi. Lalu kemudian yang ketujuh adalah karena komunikasi yang sudah tidak sehat, ya. Keduanya saling mendiamkan, bahkan keduanya tidak peduli dengan aktivitas masing-masing. Jadi istilahnya suami mau ngapain silahkan, istri mau ngapain silahkan. Nah, ini adalah diakibatkan oleh karena buruknya sebuah komunikasi. Maka dari itu berkali-kali saya katakan komunikasi adalah jembatan awal menuju keharmonisan. Karena dengan berkomunikasi kita bisa saling terbuka satu sama lain dan memahami apa yang menjadi keinginannya. Nah, disitulah kita bisa mengambil tindakan untuk penyelesaian ini. Lalu yang kedelapan, sebenarnya 80% orang ketika menjalani perselingkuhan ini tidak mampu atau tidak semua berjalan lama. Ini tergantung permasalahannya. Nah, perselingkuhan yang bisa berjalan lama ini yang seperti apa? Perselingkuhan yang bisa berjalan lama ini adalah perselingkuhan yang memang keduanya saling menyadari bahwa mereka keduanya saling memiliki pasangan atau sama-sama memiliki pasangan dan memang keduanya ingin tetap bertahan dengan pasangan masing-masing. Artinya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya ketahuan dan sebagainya, mereka tidak akan saling menuntut karena mereka sudah memahami posisi masing-masing. Ini. Lalu bagaimana perselingkuhan yang hanya berjalan sebentar? Nah, ini berjalan sebentar ini memang mungkin di dalam hal itu, ya, dalam hal perselingkuhannya keduanya bisa jadi saling menuntut dan menginginkan sesuatu, ya. Hal yang sering saya dengar adalah cerai dia dan nikahi aku. Ini ketika sudah bicara selingkuh mungkin tidak bisa seperti itu karena perselingkuhan tentunya terjadi, namun tidak sedikit orang yang menginginkan keluarganya tetap damai-damai saja. Inilah serakahnya manusia, ya. Ini. Lalu yang kesembilan, faktor apa lagi sih selain itu, ya? Yaitu adanya rasa bosan, ya, dan juga perselingkuhan juga timbul adanya rasa bersalah. Ini saya yakin sebagian besar orang ini ketika berselingkuh ini paham betul, ya, bahwa pada akhirnya pada akhirnya dirinya merasa bersalah, ya. Namun karena sudah tertutup oleh rasa cinta yang ada, maka rasa bersalah ini tetap tidak diakuinya. Ini masalahnya, ya. Nah, sahabat, itulah hal bicara soal selingkuh yang tentunya harus kita pahami sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.